Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan Ananda semua beserta keluarga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, kali ini Bu Mary akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, anak-anak, sebelum menyimak kisahnya, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah kami anak yang soleh. Amin. Selamat menyimak. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Para nabi semuanya diberikan ujian hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam diberikan berbagai macam cobaan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun atas izin Allah, Nabi Yusuf dapat melewati setiap ujian yang dihadapi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dari 11 bersaudara. Pada masa kecil, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang mulia. Di antara putra Nabi Yakub yang lain, Nabi Yusuf dan Bunyamin yang paling dekat dengan ayahnya. Itulah penyebab saudara-saudaranya menjadi iri. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi dan mimpinya disampaikan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari diumpamakan sebagai ayahnya, rembulan diumpamakan sebagai ibunya, dan 11 bintang diumpamakan sebagai saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenakan kebencian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mendengar hal tersebut mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayahnya. Jika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berpisah dengan ayahnya, pasti semua saudaranya akan disayang oleh Allah, oleh ayahnya. Salah seorang saudaranya tidak setuju kalau Nabi Yusuf alaihissalam disakiti, sebab menyakiti perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan lebih baik Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Dengan berat hati dan rasa khawatir, ayahnya mengizinkan untuk mengajaknya bermain. Ketika sampai di hutan, baju Nabi Yusuf dilepas, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Lalu saudara-saudara Yusuf merobek-robek bajunya Yusuf dan diberi darah binatang yang supaya ayahnya percaya bahwa Nabi Yusuf meninggal dimakan binatang buas. Namun Allah melindungi hamba pilihannya. Di dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka. Namun mereka tidak menyadari. Nabi Yusuf berada di dalam sumur selama 3 hari. Atas izin Allah, Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat, yaitu melalui sekelompok para pedagang yang sedang beristirahat hendak mengambil air di sumur.
Ketika salah seorang di antara para pedagang mengambil air dari sumur dan hendak ditarik ke atas, tiba-tiba di dalam timba ada seorang anak yang sedang berpegangan. Lalu Nabi Yusuf dibawa oleh pedagang itu ke negeri Mesir untuk dijual. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang yang bernama Kitfirul Aziz. Sesampainya di rumah, Kitfirul Aziz memerintahkan kepada istrinya supaya Yusuf dimuliakan dan dihormati. Nabi Yusuf berada di rumahnya Kitfirul Aziz, rumah seorang gubernur Mesir. Disinilah Nabi Yusuf mendapat ujian yang sangat keji, yaitu mendapatkan fitnahan dari istrinya gubernur, sampai akhirnya masuk penjara. Di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam tetap menjalankan dakwahnya. Namun demikian, meskipun Nabi Yusuf alaihissalam pernah disakiti oleh saudara-saudaranya, difitnah sampai masuk penjara oleh pembesar Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah dendam. Nah, anak-anakku, kita bisa menyimak keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yang patut dicontoh, yaitu diantaranya yang pertama, sabar dalam menghadapi setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdakwah dalam keadaan dan situasi apapun. Ketiga, selalu yakin dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, tidak dendam meskipun pernah disakiti. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Amin. Allahumma amin. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.